Bismillah, bismillah. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Jodoh memang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita percayai, karena rizki, jodoh, dan maut adalah mutlak kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha dan berdoa untuk menjemput datangnya jodoh. Berusaha dan berdoa juga harus dibarengi sifat berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Insya Allah, Allah akan mempermudah jalan bertemunya jodoh. Selain itu, kita harus senantiasa memperbaiki dan mengoreksi diri kita sendiri, karena bisa jadi jodoh kita terhalang oleh sifat dan kesalahan dosa yang kita perbuat tanpa disadari. Berikut 5 hal yang menjadi penyebab terhalangnya jodoh menurut pandangan Islam. Yang pertama, adanya dosa yang tanpa kita sadari. Sebagaimana manusia, tentu saja pasti seringkali membuat dosa yang mungkin tanpa kita sadari bahwa hal tersebut bisa membuat kita dosa. Lalu bagaimana menghapus dosa yang tanpa kita sadari itu? Caranya adalah dengan kita senantiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah dengan memohon ampunannya. Dengan senantiasa berzikir dan beristighfar, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Selain itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak agar tindakan-tindakan kita tidak menimbulkan dosa yang biasa menjadi penghalang datangnya jodoh. Yang kedua, mematok kriteria jodoh yang terlalu tinggi. Memiliki kriteria dalam memilih jodoh boleh-boleh saja, tetapi kita juga harus mawas diri atau sadar diri jodoh yang bagaimana yang cocok dan sepadan dengan diri kita. Apabila kita terlalu mematok kriteria yang terlalu tinggi, bisa-bisa kita tidak akan menemukan jodoh yang kita cari. Ingat bahwa jodoh adalah cerminan dari diri kita. Bagaimana kita, itulah gambaran jodoh kita nantinya. Untuk itu, dalam menentukan kriteria jodoh, terlebih dahulu kita harus paham diri bagaimana diri kita, sehingga jodoh yang kita cari juga pasti akan kita temukan dengan perlahan-lahan. Yang ketiga, terlalu berharap yang berlebihan kepada orang lain. Terkadang orang yang sedang dirundung asmara akan berharap lebih kepada orang yang kita cintai, padahal harapan yang berlebihan akan menjadi penyebab kita sakit hati dan juga menjadi penghalang datangnya jodoh. Berharap kepada orang yang kita cintai dan berharap dia menjadi jodoh kita merupakan suatu yang salah. Berharaplah kepada Allah dengan cara kita berdoa dan mendoakannya, dengan kita berserah diri dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Jodoh pasti akan datang dengan cara yang tidak terduga. Yang keempat, belum adanya kesiapan hati. Jodoh akan datang jika memang hati ini sudah benar-benar siap. Perasaan cinta yang sebenar-benarnya adalah datang dari hati nurani. Tapi perlu diingat, dalam mencintai seseorang juga tidak boleh berlebihan, agar saat dikecewakan tidak sakit hati. Cinta yang berlebihan juga bisa memancing nafsu. Ingat, hati sangat dekat dengan nafsu. 2 hati yang kita miliki, yaitu sanubari dan nurani. Ketika sanubari dominan, rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjajah kita sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani yang dominan, yakni hati nurani cenderung ke arah iman, kita tidak akan terlalut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Yang kelima, terlena dalam suatu ikatan atau pacaran. Ikatan yang belum sah bisa saja menjadi penyebab terhalangnya jodoh, karena bisa jadi mendatangkan banyaknya ketidakbermanfaatan dalam hubungan tersebut.
dan juga dosa. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam bertindak membuat ikatan dengan lawan jenis. Jika memang tindakan tersebut dirasa banyak sekali tidak manfaatnya, lebih baik tinggalkan saja. Kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri dan berkarya untuk kesiapan kita menjemput jodoh yang sudah disiapkan Allah. Itulah 5 hal yang bisa menyebabkan jodoh kita terhalang. Marilah kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, serta sibukkan diri ini dengan hal yang bisa membuat diri lebih baik agar hati ini lebih dekat dengan Allah. Ingatlah, jodohmu adalah cerminan dirimu. Wallahu a'lam bishawab.